Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus ummahat dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ke-29 Dzulhijjah, hari Rabu sore hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan pembahasan kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yang dalam buku terjemah kita adalah tuntunan praktis fikih wanita. Dan sebelum kita melanjutkan, setelah kita memanjatkan puja syukur kepada Allah, melantunkan salawat untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana alladhi dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, semoga dengan nama-nama-Mu yang indah dan sifat-sifat Engkau yang maha tinggi, berikanlah, perbaikilah agama kami, yang dengan agama itu kami dapat berpegang teguh, kami dapat istiqomah, kami akan tegar di atas iman. Dan perbaikilah dunia kami yang padanya, di dalamnya kami mencukupi dan kami hidup. Dan perbaikilah akhirat kami yang ke sanalah kami akan dikumpulkan kembali. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, dengan nama-Mu yang indah dan sifat-sifat-Mu yang tinggi, jadikanlah dunia ini tambahan kebaikan bagi kami, dan jadikanlah akhirat itu nanti sebagai tempat istirahat kami dari segala keburukan. Allahumma amin. Para ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas fasal yang pertama tentang hukum-hukum yang umum yang kita
kembali oleh muallif Syekh Saleh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, diterangkan tentang kedudukan wanita sebelum Islam dan sesudah Islam, yang bagaimana ketika sebelum Islam dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan rendah dan tidak memiliki martabat serta kedudukan, dengan Islam wanita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ratu dalam rumah tangga, sebagai pemimpin dalam rumah tangga suaminya, yang bertanggung jawab penuh, diberikan wewenang penuh dalam mendidik anak-anak suaminya. Kemudian juga dia diberikan hak sama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam masalah dunia pun diberi hak yang sangat besar oleh suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin wanita dengan apa yang Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan dengan apa yang diinfakkan, diberikan oleh laki-laki kepada wanita dari uang belanja dan sebagainya. Namun saya juga mengingatkan pada pertemuan yang lalu bagaimana setelah Islam yang penuh kasih sayang dan rahmat memuliakan wanita, mengembalikan wanita kepada kemuliaannya dan keunggulannya, dan ternyata sebagaimana sudah nas dari Allah bahwa wanita tidak dibiarkan. Ternyata ada musuh-musuh, ada mereka-mereka yang hasad, yang hasud, yang tidak senang wanita-wanita berada dalam kehormatannya dan dalam ketinggiannya. Sebagaimana itulah agama Islam tidak akan pernah, yaitu sepi daripada ujian dan cobaan. Walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Baqarah bahwasanya tidaklah akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan diam mereka sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka. Dan termasuk langkah-langkah mereka adalah mengeluarkan wanita dari fitrahnya, dari rumahnya, dari istananya, mengeluarkan mereka untuk bergelut bercampur dengan laki-laki di luar, untuk mengumbar yaitu auratnya agar terbuka kehormatannya, kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan untuk dijaga. Ditanggalkanlah hijabnya, kerudungnya, dan ditampakkanlah aurat-auratnya, sehingga itulah yang akan senantiasa musuh-musuh Islam itu untuk berusaha menyerang, berusaha melancarkan syubhat, berusaha untuk membuat propaganda dan sebagaimana rekayasa-rekayasa makar-makar yang banyak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan maha pengasih dan penyayang, semoga Allah menyelamatkan wanita-wanita muslimah dari yaitu serangan-serangan mereka, dan menyelamatkan kita juga dari fitnah-fitnah itu. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan membahas bab yang kedua pada sore hari ini,
yaitu sambil kita baca aslinya ya, agar semakin membuat kita itu terbiasa dengan bahasa Arab. Dan karena dengan bahasa Arab itu sebetulnya ada nikmatnya dan ada rasanya. Ada rasa ketika kita membaca kitab Arab. Ada kenikmatan tersendiri, ada ilmu yang lebih dalam yang didapatkan apabila kita membaca dengan bahasa Arab. Karena memang begitulah, bahasa Arab itu ada yaitu kesannya yang lebih dalam. Beliau menyampaikan pada bab yang kedua, al-faslus tsani fi bayani ahkamin tahtassu bitazayyuni al-jismi lil mar'ati. Yaitu fasal yang kedua di dalam penjelasan fi bayani ahkamin, hukum-hukum tahtassu yang khusus bitazayyun, yakni dengan berhias diri. Berhias dirinya al-jismi yang kaitannya dengan tubuh wanita, lil mar'ati. Dan di sini bab 2 ditulis penjelasan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita. Insya Allah terjemahnya sudah sesuai dengan judulnya ya. Jadi penjelasan hukum-hukum yang berkaitan khusus dengan berhias diri dari sisi tubuh wanita itu sendiri. Yang dalam bab ini Syekh Muallif hafizahullah ta'ala, semoga Allah memelihara beliau dan memberkahi beliau dan memanjangkan umur beliau, hafizahullah ta'ala. Dalam bab ini beliau akan menegaskan kepada 2 poin penting, yaitu nanti etika yang khusus dalam berhias diri. Jadi etika yang khusus bagi wanita dalam berhias diri. Dan yang kedua adalah menghias dirinya wanita pada rambutnya, atau bagaimana wanita menghias rambutnya, yang terkhusus menghias rambut ya. Nah, para pemirsa, ummahat dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif hafizahullah menerangkan tentang etika. Ya. Etika. Yang pertama, wanita dituntut dalam halaman 25 ya. Wanita dituntut melakukan beberapa etika agama. Atau kita baca dulu bahasa Arabnya. Yutlabu minha an taf'ala min khisalil fitrati ma yahtassu biha wa yaliqu biha. Yaitu dituntut dari seorang wanita, yutlabu minha an taf'ala, untuk melakukan min khisalil fitrah. Jadi min khisal itu jamaknya khoslah. Jamaknya khoslatun itu khisal, yaitu etika. Al-fitrah yaitu fitrah. Fitrah di sini agama, ya. Nanti akan kita jelaskan. Ma yahtassu, apa yang khusus. Yang etika dalam agama ini khusus dengan wanita. Khusus pada wanita. Wa yaliqu biha, dan pantas untuk dilakukan, layak untuk dilakukan oleh seorang wanita. Ya, layak untuk dilakukan oleh seorang wanita. Disebut layak, patut, itu sesuatu yang
apabila ditinggalkan, apabila tidak dikerjakan, nanti menjadi tidak layak, menjadi tidak patut. Nah, tentu akan jatuh pada sesuatu yang memalukan. Maka di sini Syekh menjelaskan perkara-perkara yang itu merupakan etika. Khoslah itu sifat, bisa perangai, sifat atau kelakuan, ya, norma-norma yang apabila dikerjakan itu akan menjaga fitrahnya, yaitu menjaga fitrah ini agama, menjaga apa yang diajarkan oleh agama. Ya, menjaga yang diajarkan oleh agama, yang dituntunkan oleh agama. Ini perangai, etika perangai yang apabila dilaksanakan akan menjadikan wanita itu berjalan lurus dan sesuai dengan agama, apa yang diajarkan, dituntunkan oleh agamanya. Wa yaliqu biha min qassil adhafiri wa ta'ahudiha li'anna taqlimal adhafiri sunnatun bi ijma'i ahli ilmi li'annahu min khisalil fitrah al-waridah fil hadis, yakni yang disebutkan oleh saya, yakni qassul adhafir, yaitu memotong kuku, wa ta'ahudiha. Ta'ahudi itu dalam bahasa Arab sebetulnya maknanya bukan memeliharanya, ya, tapi ta'ahudi itu membiasakan sesuai jadwal, membiasakan sesuai jadwal untuk memotong kuku, itu maksudnya begitu. Namun di sini diterjemahkan memeliharanya. Mungkin maksud dari penerjemah itu memelihara, yakni juga memelihara pelaksanaan pemotongan kuku, mungkin begitu. Karena kalau diartikan memelihara kuku, ya ini jelas berkebalikan, memotong dengan memelihara, kan, ya. Jadi maksudnya itu ta'ahudiha, membiasakan waktu-waktu yang sudah biasa wanita itu mengerjakan untuk memotong kukunya. Jadi membiasakan diri, ya, karena biasanya para ibu, para akhwat punya jadwal-jadwal tertentu pada waktu itu mereka memotong kukunya. Kata beliau, li'anna taqlimal adhafir, karena memotong kuku adalah sunnatun bi ijma'i ahli ilmi, berdasarkan ijma', yakni kesepakatan ulama. Li'annahu, karena, ya, li'annahu itu karena min khisalil fitrah, karena memotong kuku itu termasuk dari fitrah, ya, termasuk dari fitrahnya agama, fitrahnya manusia, al-waridah fil hadis, yang datang dalam hadis-hadis yang banyak. Sampai sini dulu, ya, para pemirsa, akhwat, ibu-ibu semuanya. Kita terangkan dulu sedikit supaya kita lebih bisa menerima dan memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala. Dan saya juga mengambil dari keterangan
Ustaz Ahmad Zainuddin hafizallahu taala, dan juga kita bisa melihat juga dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya, yang tidak boleh merubah-rubah fitrah. Karena juga dalam surat An-Nisa Allah mengingatkan, Allah memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Jadi itu termasuk dari langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan manusia agar mengganti ciptaan Allah. Syaitan telah bersepakat, ya. Kita lihat dalam surat An-Nisa bagaimana syaitan itu berjanji untuk menggoda manusia agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan maridan la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Dalam surah An-Nisa ayat 117 sampai 119 disampaikan mereka tidaklah menyeru berdoa kepada selain Allah kecuali yang dianggap mereka adalah perempuan-perempuan. Ini malaikat yang dia atau orang-orang kafir itu menduga atau memvonis wanita, ya. Dan mereka tidaklah menyeru, tidaklah mengajak kecuali kepada setan yang terkutuk, yang dilaknat Allah, la'anahu Allah. Dan padahal setan itu telah bersumpah kepada Allah, la'attakhidanna, sungguh benar-benar aku akan menjadikan dari hamba-hambamu nasiban mafruḍa. Nasiban mafruḍa, yakni bagian yang besar untuk dijerumuskan, untuk diganggu, yang wajib diganggu kata mereka. Nah, ini kelompok manusia kelompok yang besar untuk mereka ganggu. Maka mereka bersumpah waliyadzubillah min makaidihim wala udhillannahum, dan sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka, wala amurannahum, dan aku akan perintah mereka. Nah, disuruh, mereka akan menyuruh orang-orang manusia apa? Di antaranya adalah merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah, di antaranya itu. Ya, bisa disimak dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 119. Kemudian di sini disebutkan beliau menyatakan bahwa fitrah ini atau memotong kuku ini yang termasuk fitrah ini disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis. Dan di sini saya akan fokus kepada wanita, ya, karena memang buku ini membahas tentang wanita, ya. Sebetulnya ada fitrah-fitrah bagi laki-laki, tetapi nanti akan disinggung sedikit, tapi kebanyakan yang akan kita fokusnya pada wanita.
Kemudian sebelum kita lanjutkan penjelasan dari Imam Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim, beliau menyatakan bahwa menjaga perkara-perkara etika fitrah ini, melakukannya, ya, menjaga sunnah etika fitrah ini, maka apa? Berarti dia telah menjaga kebaikan penampilan. Berarti dia telah menjaga kebaikan penampilannya dan kebersihan. Ya, dan dengan menjaga keduanya, dengan menjaga penampilan dan kebersihan, maka akan mewujudkan tetapnya keadaan manusia. Jadi manusia itu akan tetap berada di atas fitrah. Dan kalau dibiarkan, ya, kalau dibiarkan ini, kuku ini dibiarkan, atau etika fitrah ini yang harusnya dikerjakan ditinggalkan atau dibiarkan, maka akan memperburuk penampilan manusia dan kotor. Ya, akan membuat jelek. Orang-orang akan risih, orang-orang akan jijik, ya, dan menjauhinya. Ya, karena secara naluri fitrah manusia itu hal yang kotor, yang buruk, sehingga mengeluarkan manusia itu sebetulnya dari fitrah, dari keadaan fitrahnya sebagaimana dia dilahirkan, ya, sebagaimana dia dilahirkan, atau sesuai dengan sebagaimana yang diajarkan, dituntunkan oleh agama. Maka memperhatikan pemotongan kuku ini, kalau ini dijaga dengan baik, maka akan mempertahankan fitrah manusia juga, ya, akan mempertahankan fitrah manusia, ya, subhanallah. Apalagi mereka yang tidak cukup dengan kukunya yang ada, malah menambah dengan kuku palsu, ya. Ini lebih buruk lagi, ya, menambah kuku palsu, bahkan malah dipelihara sampai panjangnya beberapa senti atau sampai meteran, ya. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan oleh beliau dalam halaman 25 ini, karena memotong kuku adalah sunnah, Barangkali ini perlu kita jelaskan kepada akhwat dan umat sekalian, bahwasanya sunnah itu yang sudah tahu, sebagai mengingatkan kembali dan lebih kuat, ya. Sunnah itu ada dua. Jadi kalau kita membaca dalam buku, dalam kitab para ulama, ada namanya, mereka menyebut hadza minas sunnah atau hadzal fi'il minas sunnah, ya. Perbuatan ini termasuk sunnah. Maksudnya apa? Kalau ulama mengatakan sunnah itu ada dua maksud. Sunnah dalam arti itu perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis tentang yang sudah terkenal dalam kalangan kita, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka aku berlepas diri dari dia. Mereka bukan golonganku. Siapa yang benci sunnahku? Sunnah di sini apa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Tindakan tidak memotong kuku ini adalah menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita
Makna yang kedua, sunnah adalah yang berlawanan dengan wajib. Kalau wajib adalah apabila satu perkara yang dibebankan kepada seorang mukallaf, yang apabila orang itu mengerjakannya maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau meninggalkannya dia mendapatkan dosa dan berhak untuk diancam, berhak mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sunnah, maka kalau dia mengerjakannya, afwan ya sebelumnya tadi, bukan kebalikannya wajib, tapi ini ya di bawahnya wajib, ya. Jadi kalau dia mengerjakannya, maka akan dipuji dan mendapatkan pahala. Tapi kalau mereka meninggalkannya dengan sengaja, mereka tidak dicela, tetapi dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk dilakukan, tetapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak dicela. Atau dalam ilmu fikih tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Maka dari sini, kalau kita melihat dari perkataan muallif Dr. Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau condong kepada yang pertama, yaitu memotong kuku ini termasuk sunnah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menegaskan dengan di sini adalah sunnah, memotong kuku adalah sunnah dan termasuk yakni berdasarkan ijma' kesepakatan ulama. Karena beliau menguatkan dengan apa? Ini menjadi kesepakatan para ulama sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau lebih condong kepada yang pertama. Ini ajarannya Rasulullah. Maka supaya kita mantap, supaya kita lebih faham, supaya kita lebih ridho dengan ini, kita baca hadis-hadis tentang fitrah ini. Semoga memberi manfaat kepada kita semuanya. Ingat ya, kisul fitrah tadi apa? Jangan lupa dia adalah apa-apa yang dilakukan itu akan menjaga fitrah manusia sesuai dengan penciptaannya atau sesuai dengan tuntunan agamanya, dan apabila ditinggalkan akan memperburuknya dan mengeluarkannya dari fitrah. Yang pertama, hadis yang akan kita baca, hadis tentang hadir Imam Bukhari. Hadis Bukhari rahimahullah ta'ala. Yaitu hadis dari Ibnu Umar yang menyebutkan tentang bagaimana atau Rasulullah menghitung beberapa fitrah, ya, beberapa sunnah fitrah yang nanti bermacam-macam. Ya, sunnah fitrah itu ada yang dalam hadis itu 5, ada yang 3, ya, ada yang 10, ya, banyak sekali hadis-hadisnya. Maka ini agar semakin membuat kita lebih kuat lagi pemahaman kita. Yang pertama adalah minal fitrah, ya, termasuk dari fitrah, yaitu apa? Al-istihdad, ya, termasuk dari fitrah adalah al-istihdad, yaitu menghabiskan bulu kemaluan, ya, memotong, membersihkan bulu kemaluan. Kemudian waqasul adhafir, dan memotong kuku,
Dan yang ketiga adalah memotong kumis. Wa qasus syawarib, memotong kumis. Ini bagi laki-laki ya khususnya. Tapi kalau perempuan punya kumis juga masuk juga dalam hadis ini, maka wajib juga atau termasuk sunnah juga fitrah adalah memotong kumisnya. Jadi ini hadis Ibnu Umar ya, yang mana dengan melaksanakan fitrah-fitrah ini akan memperindah penampilannya. Kalau orang itu rapi kumisnya ya, bersih, bulu kemaluannya, kemudian juga kukunya dipotong, maka akan penampilannya bersih, bagus, indah ya, dan tidak menjadikannya kotor ya. Maka inilah fitrah yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis yang kedua, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa khamsun minal fitrah, ada 5 dari fitrah. 5 dari fitrah. Jadi dikatakan fitrah itu ya suci ya, seperti orang bayar zakat fitrah ya. Orang membayar zakat fitrah atau dikenal dengan zakat fitr ya. Dan keduanya boleh disebut untuk mengungkapkan zakat ini yang dilaksanakan setelah menunaikan puasa selama sebulan penuh. Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah taala. Zakatul fitr, zakat yang dikeluarkan setelah berpuasa selama sebulan. Zakat fitrah, zakat yakni kesucian, untuk mensucikan diri ya. Maka fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitan. Al-khitan yaitu sunat ya, kalau bahasa kita sunat, disunat, dikhitan. Nanti akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya tentang detail masalah khitan ini ya. Ya intinya khitan ini adalah bagi laki-laki wajib. Dia wajib, sebagaimana dalam kisah seorang yang masuk Islam, Rasulullah kemudian memerintahkan anka sa'ras syirki wahtatin, bersihkanlah ini simbol-simbol kesyirikan, rambut-rambut kesyirikanmu ya, dan berkhitanlah ya. Kemudian juga dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan. Dan beliau berkhitan pada umur 80 tahun. Sama ya dengan cara, mohon maaf, dengan memotong kulit yang menutupi kemaluan laki-laki. Itu dipotong ya. Dipotong agar terlihat ya, dan agar bersih. Adapun wanita itu dianjurkan ya, wanita itu dianjurkan sunnah dengan memotong sedikit bagian atas dari kemaluan wanita, dan tidak banyak-banyak, karena ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi sedikit saja, karena fa innaha asra lil wajhi wa ahabbu lizauji, lebih mencerahkan wajahnya dan membahagiakan suaminya. Ini adalah
Yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-khitan. Insyaallah pada bab-bab berikutnya akan dijelaskan kembali dengan lebih dalam. Insyaallah taala. Kemudian yang kedua adalah dalam hadis Ibnu Umar juga ada, yakni dalam hadis Abu Hurairah wa qassu asyawaribi. Kalau hadis Ibnu Umar disebutkan wal istihdad, al khitan wal istihdad. Atau di sini disebutkan, ya kita baca di sini dulu di dalam hadis Abu Hurairah memotong kumis, ya memotong kumis. Sekali lagi, memotong kumis ini adalah merapikannya juga, ya, dan agar tidak panjang. Demikian juga wanita yang punya kumis, ya, sebagian mereka juga dianjurkan untuk memotongnya. Kemudian yang kedua tadi apa? Wal istihdad. Mohon maaf, yang kedua al istihdad dulu, menghilangkan bulu kemaluan. Ya, membersihkan bulu kemaluan. Ini yang kedua. Yang ketiga memotong kumis. Kemudian yang keempat memotong kuku, ya, qasul adhafir. Ya, memotong kuku, ya. Jadi kuku dalam hadis ini disebutkan termasuk sunnah fitrah, min sunanil fitrah. Jadi ini fitrahnya manusia. Dulu lahir mereka, ya, tidak seperti yang sekarang, ya, berbeda. Dan juga itulah tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima natful ibti. Natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang ditambah satu lagi di sini dengan mencabut bulu ketiak. Ya, Masya Allah, inilah indahnya tuntunan Islam. Ya, dalam hal ini diajarkan seperti itu, ya. Kenapa mencabut? Lah, itulah hikmah Allah. Hikmah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak mencukurnya tapi mencabutnya. Dan subhanallah, inilah kemudahan rahmat dari Allah. Karena mencabut bulu ketiak itu mudah. Tidak seperti mana kumis. Kalau kumis dicabut kan sakit. Nah, demikian juga bulu kemaluan juga sakit, tapi diperintahkan untuk mencukur, membersihkan. Tetapi kalau ketiak tidak. Dengan bahasa Rasulullah mencabut, ya. Ini juga merupakan satu hal yang secara kesehatan juga saya pernah membaca itu ada dari sisi kesehatan itu ada manfaat kesehatan, ya, mencabut bulu ketiak, tidak mencukurnya. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ketiga, ada juga hadis yang ketiga tentang hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asrun minal fitrah. Nah, tadi 3, 5, sekarang 10. 10 dari fitrah. 10 merupakan fitrah. Nah, fitrah itu apa tadi? Etika-etika, perkara-perkara yang apabila dikerjakan, dilaksanakan, maka akan menjadikan manusia itu berada dalam fitrahnya, ya, berada dalam tuntunan agamanya. Apa yang pertama di dalam hadis ini adalah qassus syawaribi. Qassus syaribi, mencukur kumis, ya, mencukur kumis. Yang kedua, wa i'fa'ul lihyati, membiarkan janggut atau jenggot, ya, membiarkan rambut yang ada dalam dagu ini, ya. Alhamdulillah ini khusus laki-laki. Kalau wanita saya kira nggak ada yang punya jenggot, ya.
Jadi ini khusus laki-laki, ya. Harus laki-laki yang mereka punya rujulah, punya kelelakian sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah dalam agama Islam ini adalah dengan memelihara jenggot. Dan sebagaimana itulah para nabi, rasul terdahulu juga memelihara jenggot. Dan kita berlindung dari fitnah pada zaman ini, ya. Yang ketiga adalah as-siwak. Wasiwak, dan bersiwakan, menggosok gigi. Kalau siwak pada kebiasaan Islam atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dengan kayu arok, kayu yang masya Allah kayunya hanya mungkin kalau di Indonesia mungkin belum ada ya, adanya di sana Timur Tengah atau di Cina atau di mana ya, yang itu wangi baunya, kayunya wangi. Walaupun buat gosok berkali-kali tetap wangi. Ya, intinya dia kayu yang bisa membersihkan gigi. Apakah sikatan dengan odol termasuk? Dari sisi fungsinya maka termasuk. Maka fungsinya membersihkan gigi agar wangi, agar bersih, ya. Demikian juga siwak juga demikian, bisa membuat gigi bersih, kemudian juga kotoran bisa hilang, gigi semakin kuat, ya. Kemudian bakteri-bakteri yang ada pada gigi bisa hilang. Dan insya Allah gigi lebih kuat, lebih awet, ya, lebih terawat, tidak mudah kropos begitu ya. Ini Islam, masya Allah, mengajarkan fitrah yang sedemikian baiknya sampai Rasulullah dalam hadis sampai hampir mau mewajibkan siwakan ini, hampir. Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dalam hadis Rasul menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk siwakan, gosok gigi setiap kali akan sholat. Ini berarti apa? Menganjurkan para pemirsa sekalian, akhwat dan ummahat, bapak-bapak sekalian, bahwa sholat menghadap Allah itu harus dalam keadaan apa? Bersih, ya. Mulutnya juga tidak bau, mulutnya wangi, mulutnya enak. Karena itulah Rasulullah sampai ingin memerintahkan siwak. Bukan bau bawang, bukan bau jengkol, bukan bau rokok, ya. Ini bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bau seperti itu? Padahal dia menghadap manusia saja tidak tega atau malu, dia sungkan menghadap manusia dengan bau mulut yang tidak sedap. Bagaimana dia menghadap Allah dengan bau yang sedemikian buruk, ya? Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah wastinsyak. Wa istinsyak itu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini dalam wudu, ya. Jadi dalam wudu itu setelah kita mencuci tangan, membasuh muka, berkumur-kumur, sebelum basuh muka itu ada istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Ini merupakan fitrah. Kemudian qasul adfar, memotong kuku. Nah, ini dia. Ini bukti dalam hadis ini tentang memotong kuku, ya. Masuk lagi dalam sunnah fitrah yang kelima. Yang keenam adalah ghuslul barajim. Ghuslul barajim itu mencuci, yakni tempat keluarnya kotoran besar atau buang hajat. Membersihkan tempat keluarnya buang hajat. Ya, mohon maaf, ya. Ini termasuk fitrah juga. Ya, bagaimana coba kalau misalnya tidak dibersihkan itu, ya, maka menjadi sumber kotoran, penyakit dan sebagainya. Kemudian wanakful ibti, ya, mencabut bulu ketiak, yang ketujuh atau yang kedelapan. Kemudian wa khalqul anah,
dengan bahasa khalqul an wal halqul anah, yakni mencukur bulu kemaluan. Wantiqadul ma, ya, yakni berkumur-kumur, ya. Mus'ab ragu-ragu yang ke-10 ini apakah kumur-kumur atau istinja, ya. Jadi berkumur-kumur, ya. Ini kata Mus'ab rawi hadis tersebut. Jadi ini para pemirsa, akhwat dan umat sekalian, yang merupakan sunnah-sunnah fitrah yang mana memotong kuku termasuk di antaranya. Kemudian kita kembali kepada perkataan mu'allif di sini. Sedangkan membuang ujung kuku merupakan kebersihan dan keindahan. Ya, di sini kita baca lagi bahwa dengan memotong kuku, 5 fi izalatiha minan nadhafati wal husni, ya. Bersamaan dengan itu, dengan memotong kuku akan bisa menciptakan, mewujudkan kebersihan dan keindahan. Kalau orang sudah fitrahnya masih bagus, tentunya senang apabila kukunya tidak panjang, dan mesti akan tidak senang kalau melihat kukunya orang itu panjang-panjang. Kalau kita makan di warung, lihat penjualnya kukunya dowo-dowo panjang-panjang, kita akan risih, ya, nggak nyaman, mau makan nggak kolu, ya, tidak bisa tertelan, ya, karena melihat kukunya panjang-panjang. Nanti gimana kalau ada kotorannya, ya. Jadi di sini akan mewujudkan kebersihan dan keindahan. Ini kata mu'allif, pengarang hafizallahu ta'ala, ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dan membiarkannya wa ma fi baqaiha tawilatan minat taswihi wa tasabbuhi bisibai wa tarakumil awsakhi tahtaha wa man'i wusulil ma'i ila ma tahtaha. Lihat bagaimana dalamnya pemahaman ulama. Beliau mengatakan, dan membiarkannya panjang, ya, kuku itu kalau dibiarkan panjang apa kata beliau? Yang pertama, termasuk hal yang merusak pemandangan. Yang merusak pemandangan, taswih. Inilah orang mukmin itu kan cinta yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal, katanya cinta keindahan. Ya. Inilah keindahan. Memotong kuku, tidak membiarkannya. Karena membiarkan itu merusak pemandangan. Pemandangannya kalau yang panjang-panjang itu ngeri, ya. Nah, nanti kalau nyakar temannya, ya, tentu akan bahaya, bisa berdarah. Jadi termasuk merusak pemandangan. Dan juga apa? Wa tasabbuh, dan menyerupai. Tasabbuh itu meniru-niru, ya. Menyerupai sibak. Sibak itu binatang buas. Meniru binatang buas itu dalam beberapa hadis dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Seperti dalam hadis tentang menoleh dalam sholat, itu nggak boleh karena menyerupai binatang. Seperti serigala, ya. Kamu jangan menoleh seperti menolehnya serigala dalam sholat. Atau seperti sujud, tidak boleh sujud. Janganlah kamu sujud seperti apa? Seperti duduknya anjing. Mohon maaf, ya. Atau delosornya anjing itu kan dengan, yakni tangannya itu semuanya nempel ke tanah berikut sikunya, ya. Di semua diatur di atas tanah, ini nggak boleh. Ini tasabuh dengan binatang buas. Jadi maka kalau sujud, kita itu kalau sujud harus diangkat sikunya dari tanah.
Kalau laki-laki malah justru agak lebar bukanya agak lebar, seperti ibaratnya Rasulullah digambarkan dalam hadis Bukhari itu, misalnya cempe lewat itu bisa, cempe lewat, ya, anak kambing itu lewat pun masih bisa ketika orang itu sujud. Ya, ini tentunya dalam kondisi standar, dalam kondisi tidak desak-desakan seperti kalau di Mekah misalnya, atau di Madinah atau di Raudhah, mungkin kan desek-desekan, nggak bisa membuka sikutnya gimana, nyikut orang lain ya. Nah tentu ini darurat ya. Kalau wanita tidak, kalau wanita ya tidak membuka lebar-lebar. Ya. Ini tidak boleh. Atau duduk seperti duduknya anjing, mohon maaf, juga nggak boleh. Ya. Ini termasuk menyerupai binatang buas. Ya, tasabbuh bisibah itu juga tidak dibolehkan. Kemudian kata beliau, karena juga kalau memanjangkan kuku tidak memotong, wa taraqumi al-ausah tahtaha, menyebabkan numpuknya kotoran. Tarakum itu menumpuk. Jadi dakinya atau kotorannya, debunya, atau mungkin ada penyakit bakteri itu menyelinap di dalam kuku sehingga numpuk-numpuk di sana. Dan ini kan bermadorot, ya kan? Madorot ini. Dan dalam kaidah usul fikih itu la dharar wa la dirar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, yakni ada bahaya atau membahayakan, enggak boleh. Jadi orang muslim itu membahagiakan, ya. Orang muslim itu menyelamatkan. Tidak boleh ada bahaya, tidak boleh membahayakan dalam hal apapun. Coba lihat bagaimana Islam itu hadisnya pendek sekali, tapi masya Allah bisa berlaku itu untuk seluruh dalam lapisan kehidupan, menyeluruh kepada sisi kehidupan kita. La dharar wa la dirar. Termasuk hadis dalam Arba'in Nawawi, ya, tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain dalam apapun jenisnya. Sampai walaupun dengan kukunya panjang dan dia tidak menyadari, ya, bahwa dia itu membawa kotoran. Nanti kalau dia ngambil makanan, jangan-jangan kotorannya jatuh, ya, nanti kemakan orang lain. Ini kan membahayakan. Dan yang juga berkaitan dengan fikih, kata beliau, wa man'i wusulil ma'i ila ma tahtaha, ya. Dan barangkali akan mencegah, menyebabkan terhalangnya air wudu sampai ke bawah kuku tersebut. Padahal kalau tidak basah itu tidak sah nanti sholatnya. Ya, kalau tidak terkena air, bagian anggota yang harusnya terkena air, kalau tidak terkena air, bisa jadi wudunya kurang sempurna atau tidak sempurna alias tidak sah. Ya. Dan ini kan khawatir, ya, kukunya panjang banget kan barangkali nggak kena, ya. Tapi kalau cuma pendek kan insya Allah kena, ya, dibersihkan. Ini juga menunjukkan agar kita berhati-hati di dalam berwudu, ya, dalam berwudu. Jadi itu, ya, kertaan beliau tentang apa yang disebutkan. Beliau menegaskan memotong kuku ini merupakan etika agama dan memotong kuku adalah sunnah berdasarkan ijma, kesepakatan ulama, ya, berdasarkan hadis. Ini menunjukkan beliau condong kepada yang pertama tadi, bahwasanya memotong kuku termasuk ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat Rasulullah adalah penampilannya adalah bersih dan indah. Bersih, indah, rapi itu bukan sombong, ya. Bagus itu bukan sombong, indah itu bukan sombong. Nah, pernah sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, kalau kami senang memakai sendal bagus, baju bagus? Rasulullah mengatakan bukan itu sombong itu, laisa dzat. Nah, sombong itu apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas, ya.
Sombong itu adalah kamu menolak yang benar, kamu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Tapi kalau ingin bagus, ya tidak mengapa, sandalnya bagus, mobilnya bagus, ya rumahnya bagus, tidak masalah. Ini hal yang wajar, yang merupakan kalau dia memang memiliki apa yang Allah berikan dari nikmat, maka dia menampakkan nikmat itu, tidak masalah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai agar rezekinya ditampakkan oleh hambanya, ya, dan bukan berarti dia harus pamer atau sombong dan sebagainya. Ya, mungkin demikian para pemirsa, akhwat dan umat sekalian, pembahasan kita sore hari ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya, tentang baru satu paragraf ya, tentang bagaimana memotong kuku itu merupakan sunnah dan fitrah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahami kita, memberikan taufik agar kita bisa paham dalam agama kita ini dan kita bahagia dengan mengamalkan agama ini. Allahumma amin. Akhir kata kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahaytana. Allahumma asrif 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wal fahsya wal fitan innaka 'ala kulli syai'in qadir innaka sami'un qaribun mujib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada salah dan keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu termasuk dari kebodohan saya. Ada benarnya semata-mata dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.